Di video kali ini gue bakalan bahas notebook enak banget buat dipakai pamer, gaya, dan yang terpenting buat kerja. Notebook apakah itu? Nanti akan kita bahas setelah bumper dulu. Selamat datang di channel Saya Media. Kembali lagi dengan gue Ali di sini, dan pada video kali ini gue bakalan review laptop terbarunya dari Asus, yaitu seri UX333FN. Yang nggak baru-baru amat juga, kalau nggak salah sih awal tahun ini laptop ini baru rame nih diomongin. Cuma sayangnya aja gue baru dapat pinjamannya itu sekarang, jadi agak telat aja sih gue bahasnya. Dan untuk harga notebook yang satu ini sebenarnya sih gue cukup kaget, soalnya pas gue udah pakai semingguan dan terus gue siapin buat review dan gue cek harga notebook yang satu ini, ternyata harganya itu di kisaran 20 jutaan. Gue kira notebook yang kayak begini ukuran kecil tuh harganya cuma belasan juta. Ya sebenarnya sih nggak lebay juga kagetnya, soalnya dari harga 20 juta itu kalian bakal dapat i7 dan juga Asus seri ZenBook. Jadi ya wajar aja lah ya kalian bakal dapat suatu produk dengan definisi premium itu kayak gimana. Tapi nggak cuma sekedar gengsi doang sih yang lo bakal dapat, soalnya dari spesifikasi yang ditawarkan juga cukup menarik menurut gue. Dan untuk pembahasan notebook kali ini gue bakalan bahas notebooknya dari segi experience gue sama beberapa pekerjaan gue. Dan untuk pembahasan soal performa gaming kayaknya gue bakalan skip dulu, karena udah jelas banget tujuan notebook ini digunakan untuk apa dan kalangannya itu untuk apa juga, maksud gue siapa juga. Jadi langsung aja seperti biasa gue bakalan bahas dari segi desainnya dulu. Dari segi desainnya kali ini sebenarnya yang gue tanggap sih ya notebook ini cukup mirip sama seri pendahulunya, ya ala-ala ZenBook lah, cuma tetap ada pembaruannya juga. Kayak di layarnya ini juga menjadi salah satu poin yang dijual oleh Asus sendiri, soalnya layar displaynya berukuran 13 inci ini berhasil didesain hingga screen to body ratio-nya 95%. Jadi bezel samping atas bawah benar-benar tipis, dan Asus menyebut desain ini dengan sebutan frameless nano edge. Asli sih keren, cuma karena gue biasa sama notebook yang bezel bawahnya itu masih ada dikit, jadi gue sering ngaco sendiri, suka ngira kalau taskbarnya itu lagi ngumpet di bawah mulu, padahal mah nggak ngumpet. Dan untuk screen to body ratio sebesar ini pun Asus juga masih berani meletakkan webcamnya ini di posisi atas layar tanpa ada tonjolan khusus buat webcamnya sendiri. Layarnya ini masih memiliki resolusi optimalnya di Full HD, panel IPS dengan color gamut sudah mencapai 100% sRGB. Dan untuk ZenBook yang satu ini belum diberikan coating anti glare. Warna yang gue dapat di seri ZenBook 13 kali ini adalah base silver atau sebutannya itu icicle silver. Warna yang cukup fresh buat gue yang sering lihat ZenBook yang warnanya itu royal blue terus. Ukuran bodinya ini terbilang cukup ringkas, lebarnya udah kurang dari kertas A4 tapi tetap panjang sedikit dari A4. Dan ketebalannya pun cuma 16,9 mm atau setara dengan 1,7 sentian. Dan untuk ukuran ZenBook kayak gini sih gue sebenarnya kurang biasa ngeliatnya, kayak kurang proporsional aja gitu. Biasanya kan ukuran notebook itu kan ukurannya lebar, nah ini lebih ramping, jadi kayak beda aja sih rasanya. Di bagian atas keyboardnya ini terdapat list berwarna rose gold dengan tulisan Asus ZenBook di tengahnya yang menjadi pemanis buat si ZenBook berasa lebih premium. Dan awalnya gue kira titik-titik ini bolong atau gunanya tuh buat airflow, ternyata cuma sekedar desain pattern titik-titik doang. Layout keyboardnya ini juga sudah menyesuaikan ukuran notebooknya, jadi ukuran notebook kecil otomatis layoutnya itu nggak menggunakan numpad. Dan jujur aja feel ngetiknya biasa aja, cuma somehow lebih enak dibanding notebook yang biasa gue pakai. Key travelnya ini cuma 1,4 mm dan gue rasa udah cukup cepat untuk sekedar ngetik-ngetik, dan keyboard ini sudah memiliki backlit putih untuk ngatasin pengetikan di ruangan minim cahaya. Cuma yang jadi kekurangan dari keyboard ini, tombol powernya itu masuk layout ke keyboardnya. Jadi gue sering banget kepencet tombol powernya. Tapi gue juga mau apresiasi usahanya Asus dari pengambilan desain keyboardnya. Pertama, settingan default powernya ketika kita pencet nggak bakalan otomatis atau sleep. Jadi nggak bakalan ada efek selama belum diutak-atik. Dan gak cuma itu aja, Asus mendesain tombol powernya ini jadi lebih berat dipencet dibanding tombol lainnya. Jadi seenggaknya secara nggak sadar kalian bakal tahu tombol yang kalian mau pencet ini adalah tombol power. Di bagian trackpadnya ini ukurannya udah cukup proporsional buat penggunaan sehari-hari.
Masih terdapat physical button buat klik kiri dan kanannya, cuma yang spesialnya kalau kita tekan sedikit sisi kanan atasnya ini bakal muncul lewat numpadnya, dan tentunya fungsinya secara sementara jadi numpad kalau kita pencet angkanya. Balik lagi ke bodinya, engsel yang digunakan pada ZenBook kali ini udah mirip-mirip ngikutin hinge-nya Asus ROG Zephyrus. Ya walaupun gak nyamain banget, tapi tentunya Ergolift Hinge ini gunanya untuk memberikan sirkulasi udara yang baik dan juga memberikan posisi ngetik yang lebih pas. Dan kabarnya lagi, Ergolift Hinge ini berguna untuk memberikan experience audio yang lebih baik. Awalnya gue juga khawatir apakah bakal ngecetin bodi bawah displaynya pas lagi dibuka notebooknya apa enggak. Dan Asus sudah ngamanin hal ini dengan tambahan 2 buah rubber buat menghindari kontak langsung dengan bodi metal ZenBook ini dengan alasnya. Dan gak cuma itu aja, pastinya rubber ini juga bisa digunakan biar nggak goyang-goyang notebooknya. Untuk portnya terbilang cukup lengkap. Di sisi kiri terdapat port power, HDMI, USB-A, dan C. Di sisi kanan ada slot micro SD, USB-A, audio jack, dan terdapat juga indikator power dan baterai. Spesialnya di ketahanan ZenBook ini sudah mengikuti standar militer dengan kode MIL STD 810G. Dimana saat pengetesan kualitas ZenBooknya ini udah dites jatuh, getaran, tekanan udara, sama suhu ekstrim. Jadi Asus sudah mengklaim bodinya ini lebih kuat dari seri-seri pendahulunya. Ya, tapi lu jangan coba ngetes-ngetes juga di rumah. Kalau apes mah, ya apes aja. Overall, buat desain notebook yang satu ini udah jelas banget lah buat para pebisnis sama anak sekolah yang cukup sultan buat ngerjain tugasnya mereka. Soalnya kan dari desainnya itu udah super compact, cukup menarik perhatian, dan juga nilai plus sama klien magnet kalau lagi dipakai presentasi sama notebooknya ini. Bergeser ke performanya, notebook ini sudah mengantongi spesifikasi yang cukup baik untuk di segmennya. Prosesor i7 8565U di 1,8 GHz, GPU-nya menggunakan Nvidia MX 150, RAM 16GB, dan SSD 512 GB. So, sejauh ini gue pakai notebooknya sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Yang penting sih inget aja sama spesifikasi itu kayak gimana. Jadi jangan minta macem-macem kayak buat main game atau ngedit video yang kompleks. Gue sangat tidak merekomendasikan kalian buat melakukan aktivitas tersebut di notebook yang satu ini. Dan kalaupun bisa, ya pastiin kalian peka juga sama kondisi mesinnya. Jadi kalau misalkan udah ada tanda-tanda yang aneh, ya jangan YOLO lah. Soalnya gue dulu punya notebook yang speknya standaran, gue installin game The Sims 3 full expansion sama start pack-nya juga. Dan akhirnya GPU-nya itu overheat. Ya, itu sih pure kebodohan gue, dan gue cuma sekedar share kebodohan gue itu dulu kayak gimana. Jadi selama ini gue pakai notebooknya sih buat mobilitas aja, kayak ngedit gambar, bikin presentasi, sama browsing-browsing, dan juga ngopi-ngopi cantik di Starbucks. Kalau buat browsing nggak perlu ditanyain lagi lah, RAM besar, storage-nya udah pakai SSD, pastinya nyaman buat buka tab banyak di Chrome. Buat Photoshop, biasanya penyakit notebook ini muncul kalau udah dipasang efek blur Gaussian, tapi sejauh gue pemakaian sih belum ada. Ya daripada gue cuma ngomong, mending gue tunjukin sedikit kali ya performa notebook ini dipakai buat main game. Nah, satu contohnya ini gue mainin pakai game PUBG Lite. Di settingan default gamenya ini gue dapat di low, masih cukup playable, dan FPS-nya kadang suka turun kalau lagi di tempat yang rame. Jadi perlu banget dipertimbangin lagi kalau kalian mau beli notebook ini buat main game. Nah, soal temperatur ZenBook ini sebenarnya sih standar aja. Idle di kisaran angka 40 derajat, dan kalau lagi full load-nya itu di 70 derajat Celciusan. Masih cukup oke, dan untuk pendinginnya ini sangat-sangat kecil suaranya. Ngetik-ngetik, bikin laporan, presentasi, notebook ini memang sudah cocok. Dari feel ngetiknya udah cukup enak, dan juga spek di layarnya pun juga udah mantap buat dipakai presentasi. Mungkin yang gue rasain kurang itu saat penggunaan notebook ini di outdoor. Brightness layarnya sih gue rasa masih kurang tinggi, jadi kadang suka kalah sama pantulan cahaya. Ngomongin soal outdoor, biasanya punya hubungan kuat dengan baterainya. Nah, notebook ini memiliki ketahanan pemakaian hingga 14 jam. Dan mungkin bisa jadi benar juga, soalnya gue udah pernah pakai nongkrong dari siang sampai sore, notebooknya itu masih aman aja baterainya. Dan yang tadinya gue sering bawa chargernya, sekarang gue lebih sering tinggal chargernya. Jadi kayak udah tahu aja patokan baterainya itu kayak gimana. Sebenarnya chargernya juga compact, bebannya juga nggak bakalan 2 kali lipat dari notebooknya sendiri. Tapi kalau kalian udah tahu sendiri performa baterainya itu kayak gimana, ya ngapain juga wasting energi buat barang yang sebenarnya belum
belum kalian perluin. Geser ke konektivitasnya, notebook ini sudah memiliki Bluetooth seri 5 dan juga Wi-Fi-nya sudah memiliki spesifikasi 802.11ac, dimana kedua fitur tersebut sudah menjadi standar untuk notebook yang baik, dimana yang baik ini minimal sudah bisa menjadi future proof lah. Nah, ada lagi satu fitur yang dimention Asus untuk jadi poin penjualannya, yaitu 3D IR kamera. Maksudnya buat apa nih? Ya simpelnya, jadi kamera ini ditambahkan sensor infrared yang dapat mendeteksi wajah lebih baik dan lebih cepat dari sekedar kameranya aja. Ya, contoh penggunaannya ini buat di Windows Hello. Sepenggunaan gue dengan fitur yang satu ini sih di awalnya cukup baik. Cuma mungkin kalau tampang kalian suka berubah-berubah sesuai kondisi, gue saranin buat menggunakan fitur Improve Face-nya. Jadi biar lebih gampang mendeteksi nyesuaiin perubahan wajah kalian yang cukup kontras. Sebelum gue bahas kesimpulannya, audionya jangan sampai lupa dulu. Nah, untuk audio di ZenBook ini terdapat dua buah speaker di kiri kanannya yang menghadap ke bawah. Dan Asus juga sudah berkolaborasi dengan Harman Kardon untuk memberikan experience audio yang lebih baik di ZenBook yang satu ini. Dan untuk hasil audionya gue cukup suka, ya walaupun nggak terlalu powerful, masih enak lah buat easy listening. Dan gue herannya untuk laptop yang form factor kecil kayak gini, perbedaan audio kiri kanannya masih jelas banget gapnya. Keren sih. Dan langsung aja kita dengar audionya tuh kayak gimana. Oke, mending langsung aja kita bahas ke kesimpulannya. Untuk notebook Asus ZenBook 13 generasi sekarang udah cukup banget lah buat ngimpress gua dari fitur compactnya. Buat dipakai mobilitas sangat-sangat nyaman, spesifikasinya udah oke, baterainya oke, dan bebannya itu cuma 1 kg doang. Ya mungkin komplainan gua dari segi mobilitasnya sih paling dari sleeve-nya aja yang didapat dari pembeliannya. Soalnya dari kualitasnya ini masih B aja gua rasa, kayak kurang eksklusif aja lah dari pembelian kita dari notebook seharga 20 jutaan. Nah, untuk harganya sih gua rasa jadi pertimbangan banget lah buat kita-kita yang kegiatan sama pekerjaannya itu belum pasti. Kadang pengen yang simple buat nge-please bos atau klien, kadang juga pengen main game di waktu senggang kita. Jadi gua rasa buat orang-orang yang udah yakin buat ambil notebook ini, gue bisa bilang orang itu adalah individu yang sudah matang buat pilihannya diri sendiri. Dan kita pun nggak bisa nuntut notebook yang harganya cukup tinggi ini buat main game, karena udah jelas banget brandnya itu menunjukkan target pasarnya itu ke siapa. Jadi semua balik lagi kalian, apakah ZenBook ini cocok buat jadi pilihan kalian? Apa kalian masih pengen notebook gaming? Semua pilihan kalian yang tentuin karena duit kalian. Terus nilai yang gue mau kasih buat notebook yang satu ini adalah 3,87 dari 5. Oke, mungkin itu aja review gue dari Asus ZenBook 13 UX333FN ini. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komen di bawah kalau ada pertanyaan ataupun kritik dari video ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notifikasi squad ST Media. Dan yang terpenting adalah share terus teman-teman kalian biar tahu notebook compact yang harganya sangat menarik itu kayak gimana. Udah gitu aja, di sini ada Ali, di sana ada Nanda sebagai kameramen. Sampai jumpa di video selanjutnya.